1883, insya Allah itu menurut sejarah yang telah disampaikan oleh orang tua kita. Nah, pendiri yang pertama pada saat itu adalah Mbah Kyai Misbah. Mbah Kyai Misbah itu dari keturunan Mbah Nitinegoro, dari Gogo Dalem. Pada saat itu beliau setelah mondok dari berbagai pesantren, termasuk dari Syekh Wulan Ngawi, di sana berapa puluh tahun gitu, terus pulang ke Poncol. Kemudian pada saat itu belum ada tempat. Kemudian ada yang namanya pimpinan perkebunan PT Penggetas itu yang disebut Mbah Sinter, itu memberikan hadiah, memberikan tempat, yaitu di tanah di Poncol ini. Kemudian dibantu oleh masyarakat, dibuatkan pondok pesantren, yaitu gubukan istilah dulu. Setelah lama-kelamaan banyak santri yang hadir, yang ikut ngaji sama Mbah Misbah. Pondok pesantren dilanjutkan putranya yang nama Mbah Kyai Hasan Asari dengan adiknya Mbah Kyai Marzuki, kakak beradik. Tidak lama kemudian Mbah Hasan situ. Terus dilanjutkan putra-putranya. Nah, sampai situ mereka Mbah Kyai Ahmad Asari itu punya gagasan untuk mengumpulkan keluarga dan alumni untuk memperingati kholnya Mbah Kyai Hasan Asari dan Mbah Kyai Misbah. Itu diadakan bacaan kitab Shahihul Muslim dan kitab Shahih Bukhari secara kilatan pada saat itu. Mbah Ahmad Asari sendiri itu ngajinya dari Shahih Muslim dan Bukhari itu dari Termas, dengan dari Tebu Ireng Mbah Hasyim Asari. Jadi di Termas itu sama Mbah Timyati, juga di Tebu Ireng sama Mbah Kyai Hasyim Asari. Kemudian dibaca setiap bulan Jumadil Akhir, awal Jumadil Akhir mulai tanggal 1 sampai khatam akhir Jumadil Akhir hari Rebu akhir. Jadi tidak dilihat tanggalnya, pokoknya Rebu akhir Jumadil Akhir harus khatam. Gus Dur katanya juga pernah tabarukan di sini. Termasuk Mbah Mangli itu juga pernah tabarukan di sini. Kemudian Mbah Yedah Meloso itu juga pernah tabarukan Sahih Bukhari Muslim di sini. Alhamdulillah, sekarang kita telah sampai di komplek Pondok Pesantren Al-Ittihad, Poncol, Beringin, Salatiga. Kali ini kita akan rihlah pesantren dan akan didampingi oleh salah satu dewan pengasuh dari pesantren Al-Ittihad Poncol, yaitu Bapak Kiai Haji Mufid. Ya, Mufid Sajid. Ya. Pak Kiai Mufid Sajid. Ya. Nah, baik Pak, ini kita mengawali dari rihlah pesantren ini, mungkin kita bisa eksplor dari salah satu destinasi atau sudut pesantren yang masih orisinal. Oh, iya. Masih original artinya belum terkena renovasi sama sekali. Oh, iya. Katanya ada salah satu sudut kolam yang dimana itu masih asli dari zaman dahulu. Oh, iya. Mungkin bisa diantarkan. Oh, iya. sebagai tempat wudhu dan kemudian juga sebagai
untuk apa ya, sesuatu yang luar biasa ini. Mama contohnya salah satu dari jamaah atau santri atau keluarga santri yang sakit kemudian diambilkan air wudhu. Berarti ada keberkahan tersendiri Iya. dari kolam ini. Iya. Itu yang mengambilkan dari Pak Yai, Iya. Dari Hasan Asy'ari. Mbah Hasan Asy'ari. Iya. Itu berarti generasi Kedua. Iya. kedua. Iya. Kalau pendirinya Mbah Misbah. Misbah ya. Jadi setelah periode Mbah Misbah terus kemudian Mbah Asy'ari membangun kolam ini. Iya. Oh, ini yang salah satu destinasi yang paling tertua. Artinya bersamaan dengan beliau Mbah Misbah ini kan ini karena pengajiannya semakin lama semakin banyak kemudian membutuhkan tempat, kemudian sebagai tempat induk untuk berdakwah ini kan masjid. Iya. Ini kalau boleh tahu sumber airnya dari mana? Dari sana sekitar 2 kilo dari sini. 2 kilo. Ini aja Tidak pernah mati ini ya? Tidak pernah ya, surut, tidak Pak? pernah. Tidak pernah. Ini dulu nggak seperti ini. Dulu itu dari sumber apa? Aliran. Kalen. Apabila waktu hujan itu ya apa ya? Butek lah. Keruh. Ya. Ini sebenarnya ini komplek itu banyak sekali dulu. Ini komplek Terdiri A, dari apa saja, ya, Pak? komplek A, kemudian komplek B yang sekarang menjadi madrasah, kemudian komplek C, ini komplek D, Komplek D. di sana ke depan masjid itu komplek F. Nih, Ada berapa komplek kira-kira, Pak? ya itu A, B, C, D, E, F itu. Di sekarang operasi itu, Sekitar 6 komplek. ya. Iya. Untuk yang salaf. Ya dulu. Ya. Kalau boleh tahu, ini ada kotak-kotak ini apa, Pak Yai? Ini Namanya untuk apa ya? Jerambah. Jerambah kalau Iya, di sini iya. dinamakannya. Gunanya untuk supaya menjaga anak-anak, kesucian. ya, kesucian. Dulu itu nggak seperti ini. Dulu itu batunya besar-besar itu ya. batu. Batu itu besar-besar. Kemudian ini. Jadi ini teman-teman, ini namanya kalau di Poncol itu namanya jerambah. Jadi kalau untuk menjaga kesucian dari area pesantren biasanya itu dibuatkan lintasannya yang berupa balok-balok ataupun batu bata misalnya atau batu-batu, itu namanya di sini dinamakan jerambah, yaitu lintasan untuk menuju berpindah dari kompleks satu menuju ke komplek yang lainnya, begitu ya Pak Yai? Iya. Ini dulu berupa jati ya. Jati. Awalnya ini dulu berarti bangunan Iya. kayu. Ini kayu, sana kayu semua. Tapi Terus ada sekarang- peristiwa besar dulu tahun 82 ya. Ini ada 1982. ini kebakaran. Oh, Ya, pernah kebakaran. Iya. Sangat besar itu. Saya masih kecil itu ya. Masih kecil. Sehingga akhirnya direnovasi. Iya. Untuk madrasah seperti ini pembagiannya tadi Ada kelas dari Ya. kelas 2 sampai kelas 7 ya. ya dari kelas 2-3 ini ibtidah, kemudian 4-5 ini sanawi, kemudian yang 6-7 ini aliyah. Aliyah. Kemudian ditambah lagi dengan yang kelas 8 tadi ini juga ke kelas aliyah juga. Untuk memantapkan apa ya, keilmuan itu kan ditambah kelas 8. Untuk kurikulumnya Pak Yai, untuk yang awaliyah itu kelas 2 3 itu kitabnya apa saja Pak Yai? Misalnya. Untuk yang semisalkan fikih itu mabadi fikih. Oh, mabadi fikih ya. Kemudian untuk nahwu itu seperti jermiyah. Oh, ya. jermiyah.
Kemudian untuk tauhid itu juga ini yang biasanya kita sebut tauhid yang awal itu ya. Kemudian yang lain ini sesuai dengan kurikulum yang ada di pesantren Salafiyah seperti Paus Lirboyo dan sebagainya. Di sini kan ya ini yang ini sebagai panduan kurikulum itu dari Lirboyo. Untuk yang tingkatan aliyahnya sampai kitab apa misalnya untuk fikihnya Fathul Wahab. Fathul Wahab. Kemudian untuk tauhidnya Husnul Hamidiyah. Kemudian ada Jam'ul Jawami' juga. Kemudian ada Balaghah itu ini Jalul Maknun, kemudian disambung dengan ini Juman. Juman. Rata-rata ini satu kelasnya berapa orang Pak Yai? Untuk zaman sekarang kan tidak seperti dulu ya. Iya. Sudah tergerus dengan ini sekolah yang kurikulum. Karena mungkin ya keseluruhannya dari kelas 2 sampai kelas 8 ini kemungkinan 150-an. 150. Iya. Itu saja masih masih bisa mempertahankan ya. Iya. Iya. Jadi untuk pengajarannya sendiri dengan sistem kelas Iya, itu. kelas. Jadi kilatan di sini ada kilatan Ramadan, ada kilatan Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu setiap bulan. Bukhari Muslim setiap bulan Jumadil Akhir. Oh, Jumadil Akhir. Iya. Terus selain itu kegiatan madrasah pembelajaran biasa. Itu untuk yang salafnya ya Pak ya. Iya. Mungkin nanti kita akan menuju ke komplek kurikulumnya. Kalau boleh tahu sebelumnya di sini ada lembaga formal apa saja? Ada mulai dari tingkat bawah itu RA Raudatul Atfal Al-Ittihad. Kemudian berikutnya tahap yang kedua itu SMP, dan yang SMK. Ini untuk yang SD atau MI-nya juga belum ada. Oh, belum. Dulu sebagai tempat kediaman beliau Mbah Misbah, kemudian juga Mbah Hasan Asy'ari. Ini namanya Kombongan. Oh, situs Kombongan. Iya, situs Kombongan. Itu adalah bekas dari dalam beliau Mbah Hasan Asy'ari dan Mbah Misbah. Kediaman dari pendiri pesantren Al-Ittihad Poncol ya. Iya. Kemudian di bawahnya itu ada namanya kolam santri. Dan di bawah di sampingnya ada sumur ya. Iya. Oh, ini jadi kawasan yang awalnya merupakan kediaman beliau dinamakan sebagai situs Kombongan. Oh, ini ternyata di Pondok Al-Ittihad juga ada komplek pondok putrinya. Iya. Untuk santri putri berarti Pak ya. Iya. Iya. Berarti di sini di Al-Ittihad ini juga mengakomodir pendidikan untuk santri putri. Iya. Pendidikan yang tingkat bawah RA Al-Ittihad. Oh, ada Raudatul Atfal. Iya. Ini semacam taman kanak-kanak gitu. Iya. TK Islam kan namanya RA ya. Jadi di Al-Ittihad ini dari dasar pun sudah ada. Sudah. Selain SMP dan SMK itu. Iya. Oh. Ini berdiri tahun 2007. Ini komplek kurikulum untuk sekolah formalnya ya Pak? Iya. Namanya SMP Plus Al-Ittihad Poncol. Iya. Maksud dari SMP plus itu maksudnya apa Pak ya? Selain untuk pembelajaran secara umum yang diajarkan kurikulum ke dinas pendidikan ya. Ini kan kita di bawah naungan pondok pesantren, maka di situ ada materi-materi yang khusus untuk dipelajari di sini. Seperti hanya ini Aqidatul Awam untuk kelas 1. Kemudian disuruh untuk hafal Jurumiyah untuk kelas 2 dan 3 seperti itu. Kemudian dengan
materi-materi yang lain yang itu pendukung untuk pondok pesantrennya. Berarti maksud dari SMP Plus itu plus pendidikan pesantrennya. Iya. Jadi sekolah formal tapi bernafaskan Iya. pesantren. Kemudian selain SMP ini juga ada SMK seperti Iya. Oh, mari kita menuju ke SMK. Iya. Baik. Masuk ke SMK Al-Ittihad. Komplek SMK. Iya. Ini kalau boleh tahu SMK-nya ini membuka jurusan apa saja, Pak? Untuk jurusan cuma satu, yaitu pertanian. Oh, Ya, pertanian. pertanian. Di sini juga ada SMK, yaitu SMK-nya pertanian yang setiap kelasnya berkapasitas 35 orang. Gitu ya, Pak? Iya. Teman-teman NU Online, alhamdulillah kita telah berkeliling-keliling di kawasan pesantren Al-Ittihad Poncol, Beringin, Kabupaten Semarang. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mufid yang berkenan mendampingi kami. Dan ini sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan bagi kaula muda, khususnya para pemuda Nahdlatul Ulama di seluruh Nusantara. Silakan, Pak. Ya, terima kasih untuk teman-teman NU Online yang semoga saja dengan hal ini dapat menambah kita bahwasanya Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol Kabupaten Semarang ini merupakan salah satu pondok yang telah berdiri lebih dari 100 tahun dan mengemban untuk masyarakat supaya masyarakat mengetahui keilmuan di pondok pesantren. Semoga saja dengan adanya hal ini untuk generasi yang akan datang kita tumbuhkan kembangnya untuk pendidikan di pondok pesantren di mana saja, terutama di pondok pesantren Al-Ittihad Poncol. Terima kasih.